pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingatkan lagi kepada kita semua, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa saudara memuji dan menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengatakan di gereja kami, sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari. Saya pun berjuang membiasakan diri demikian. Dan saya percaya itu akan mengubah seluruh kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan, tolong kami, seluruh jemaat, seluruh pemirsa menyaksikan program ini, tidak pernah lupa, satu kali pun tidak pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, merenungkan firman-Mu, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 34, Keluaran 34 ayat yang ke-29. Keluaran 34:29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Amin. Musa naik ke atas gunung Sinai, puncak gunung Horeb, 3000 meter di atas permukaan laut. Dia di sana memuji dan menyembah Tuhan, dan yang terpenting kata Alkitab di sini ialah ia berbicara, ia ngobrol dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Allah. 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum, karena dia sudah berada di wilayah surga, saudara sekalian.
Saya ingin untuk mengatakan kepada saudara-saudara sekalian hari ini, inilah kunci kehidupan yang berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, saya tahu Keluaran 34 ini adalah yang kedua kalinya Musa naik ke atas gunung itu. Waktu pertama kali naik, apakah wajahnya tidak bercahaya? Dia bercahaya wajahnya, sama. Tapi dia begitu marah kepada umat Tuhan karena mereka mendirikan patung anak lembu emas, sehingga dia pecahkan itu, saudara sekalian. 10 hukum di atas tablet, di atas loh batu itu. Saudara sekalian, saya ingatkan kita, ada hal-hal tertentu yang membuat wajah kita tidak bisa bercahaya walaupun kita sudah bersekutu dengan Tuhan, yaitu kemarahan yang hebat, yaitu iri hati, dengki dan cemburu, yaitu akar pahit, luka batin dan dendam. Itu menghilangkan aura kemuliaan Tuhan di wajah kita. Tolong para pemirsa, dengar apa yang saya katakan hari ini. Saya sungguh-sungguh merindukan bahwa wajah kita semuanya bercahaya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia juga. Dia tidak tahu, ya. Kita baca ayat selanjutnya, dikatakan demikian. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ya, betapa tidak takut wajahnya. Dalam perjanjian baru adakah seperti itu? Ada. Ya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di atas puncak gunung itu, wajahnya pun bercahaya, pakaiannya berubah. Ya, saudara sekalian, itu tanda apa? Tanda di mana kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi ada satu lagi, saudara sekalian, contoh yang lain, yaitu Stefanus. Ketika dia mau dirajam, saudara sekalian, wajahnya berubah menjadi seperti wajah malaikat sampai dia meninggal. Dia meninggal sebagai martir. Martir yang pertama justru. Saudara pemirsa, saya ingin ajak kita semua hari ini, karena katanya itu kuncinya. Mari lihat Alkitab, saudara sekalian. Apa katanya? Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada dalam tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Hal pertama ialah loh batu itu, 10 hukum itu dalam tangannya. Artinya apa? Firman Tuhan ini ada dalam tangan saudara-saudara sekalian. Saya mengajak kita semua saudara sekalian, walaupun ada gadget dan tablet, tetapi di sini kan bercampur dengan berbagai hal yang lain. Media sosial misalnya pasti ada dalamnya. Semua yang lain ada di sana tuh. Berita-berita dari seluruh dunia ada dalam gadget saudara sekalian. Oleh sebab itu saya tidak mengizinkan di gereja kami ada kebiasaan, ya saya katakan begini, angkat Alkitab, saudara katakan sesudah saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Saya tidak mengizinkan pakai gadget, oleh karena di dalamnya bukan hanya firman Allah, tapi juga media sosial dan lain-lain. Tetapi ini saudara sekalian, mari ini dalam tangan kita. Jangan biarkan Alkitabmu berdebu, karena jarang dibaca. Nah, selain itu apa katanya? Ada tablet, ada 2 loh batu di tangannya, dan juga ia tadi 40 hari 40 malam berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Itulah yang membuat wajah Tuhan transfer ke dalam wajah dari Musa ini.
Dan saya mengajak kita semua, mari kita berhadapan dengan Tuhan dalam doa, berhadapan dengan Tuhan dengan firman Allah yang hidup ini, kabar baik ini, sehingga wajah kita, orang bisa melihat wajah kita tampil beda di hadapan orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, tolong kami untuk memahaminya, dan berkati kami Tuhan di seluruh jemaat-Mu, sehingga kami merindukan kehidupan yang punya wajah bercahaya, karena kami selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.